Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kita akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang 42. Ya, kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya. Bapak Ibu di rumah bisa membuka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitab. Yesaya 42 perikopnya hamba Tuhan, ayat yang pertama, 1, 2, 3. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, bagian ini seringkali kita baca, ya. Bahkan ada lagu yang bulu yang terkulai tak akan dipatahkan, ya. Jadi itu lagu diambil dari sini. Nah, bagaimana kehadiran ya juru selamat ya memulihkan ya hidup umat manusia. Jadi kedatangannya bukan untuk membinasakan, tetapi menyelamatkan. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini merupakan nubuatan Yesaya, ya, bernubuat memberitahukan bahwa sesuatu yang akan terjadi, dan ini digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ya untuk pertama, dan kedatangan Kristus yang kedua kali sedang penantian. Nah, jika kedatangan Kristus yang pertama sudah terjadi, maka kedatangan Kristus yang kedua kali pun pasti akan terjadi, dan itu masa penantian. Nah, firman Tuhan berkata, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ya, waktu Yesus dibaptis, ini pernyataan bahwa ya Yesuslah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya, ya. Dikatakan di Matius ya 12 ayat 18 itu, lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ini dikutip ya oleh Matius, jadi sumbernya dari kitab Yesaya atau nubuatan Yesaya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu, menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ya, waktu Yesus membaca kitab ini, ya roh Allah ada padaku, dan dia berkata firman digenapi. Nah, waktu itu
orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi marah. Firman digenapi. Nah, dengan kata lain Yesus mau berkata, aku Allah. Ya, nah maka dia dituduh menghujat Allah. Siapa yang berani menyatakan dirinya sebagai Allah? Ya. Nah, jadi waktu Yesus berkata firman digenapi, Roh Allah ada padaku. Nah, Yesus sedang menyatakan bahwa dia sesungguhnya Allah itu, ya, Tuhan yang jadi manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangannya untuk menyelamatkan, ya, umat manusia, untuk memulihkan. Nah, dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi kedatangan Yesus yang pertama adalah menyatakan hukum itu, dan dia datang untuk menyelamatkan. Jadi gambarannya dikatakan kalau ada bulu yang terkulai bukan langsung dipatahkan, ya udah selesai, tetapi dipulihkan, ya tidak diputuskan. Nah, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, kita ngerti ya. Jadi kalau ada pelita, sumbunya udah mulai pudar, nggak langsung dimatikan, tapi dinyalakan kembali, ya, dihangatkan kembali. Jadi kedatangan Kristus itu memulihkan umat manusia. Nah, secara khusus orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang dikuasai oleh dosa, dan upah dosa adalah maut, maka Yesus datang untuk menyelesaikan itu, ya, menyelamatkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat yang ke-6, ya, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya, jelas ya, maksud penyelamatan, Yesus datang untuk menyelamatkan. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan umat manusia. Maka kita lihat Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, putranya yang tunggal, ya, anak, berarti kalau putranya yang tunggal, Yesus itu adalah putranya yang tunggal, berarti Yesus adalah anak Allah. Nah, ini sebutan, istilah. Nah, sebenarnya arti daripada anak Allah itu sama dengan dia adalah Allah. Ya, jadi dia datang ke dunia menjadi manusia, ya. Untuk apa? Menyelamatkan manusia itu, supaya manusia itu tidak binasa, ya. Supaya manusia itu tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa dia datang ke dalam dunia untuk umat manusia, supaya umat manusia itu memperoleh keselamatan. Ya, di dalam Yesaya 49 ayat 6, nanti akan kita lihat diulang ini, ya. Ya, dikatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana supaya keselamatan daripada Allah sampai ke ujung bumi? Nah, ini yang menarik. Ya, jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus, ya. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, bagaimana supaya keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi? Nah, nama ini, pribadi ini harus kita beritahukan kepada, ya, umat manusia. Setiap suku bangsa perlu mendengarnya, begitu, ya. Maka dalam Kisah Para Rasul dikatakan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Jadi karya Allah untuk menyelamatkan manusia itu, ya, skalanya dunia. Tugas ini gagal, ya, maka bukan lagi bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, tetapi Yesus, ya, Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Nah, orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Nah, bagaimana supaya orang memperoleh percaya kepada Yesus? Ya, orang harus mendengar siapa Yesus, harus tahu siapa Yesus. Nah, kemudian ketika orang itu mendengar tentang Yesus, tahu tentang Yesus, paham, mengerti bahwa Yesuslah juru selamat itu, nah, maka kembali kepada orang itu, apakah dia mau terima Yesus atau tidak, mau percaya apa enggak. Nah, ini respon manusia.
Nah, tidak semua manusia meresponi tentang keselamatan itu kemudian datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata, akulah terang dunia, ya akulah terang itu, tetapi umatku menolak terang itu, kata Tuhan. Jadi dia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolak. Jadi ada orang-orang yang menolak Yesus, ya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah anugerah yang besar yang kita terima. Amin. Jadi jangan goncang, jangan kita goyah tentang iman kita. Nah, dia datang untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan bangsa-bangsa, ya. Nah, dikatakan di ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia dalam belenggu kuasa kegelapan. Dia di dalam kuasa kegelapan itu bekerja menutupi mata rohani manusia itu sehingga tidak mampu melihat Yesus yang adalah juru selamat itu. Nah, ini persoalannya. Jadi ini tantangannya, kenapa ya walaupun diberitakan tentang juru selamat itu, tentang Yesus yang adalah Tuhan, karena manusia dibutahkan matanya oleh ilah zaman, maka mereka begitu sulit percaya kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Nah, bagaimana caranya ini supaya orang percaya Yesus? Yang membutakan itu, ya, menghalangi, yang menghambat itu disingkirkan. Jadi perlu doa, ya. Kita perlu berdoa supaya sesuatu yang menghalangi, yang menghambat seseorang untuk dapat memandang kepada Yesus perlu disingkapkan, ya, disingkirkan. Ya, maka ini doa peperangan. Jadi jangan kaget kalau ya ada orang memberitakan kabar baik, ternyata respon orang itu adalah marah, tidak suka. Ya, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mati martir, ya dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan nama itu, nama Yesus. Ya, kenapa? Karena dibutakan oleh ilah zaman, dikuasai oleh kegelapan. Jadi kalau ada orang yang menghambat orang beribadah, menghambat orang datang kepada Tuhan, nah itu pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Enggak mungkin Tuhan menghambat orang untuk datang kepada Tuhan, enggak mungkin, ya. Jadi kalau saudara berdoa, terus ada orang yang menghambat saudara, ya menganiaya saudara, menghalangi saudara, tidak mengizinkan saudara untuk berdoa, ini pekerjaan siapa? Maka firman Tuhan katakan begini, musuh kita itu apa? Kita bukan melawan darah dan daging, ya. Kalau misalnya si A menganiaya kita karena kita pengikut Kristus, si A itu musuh kita. Si A itu hanya alat dari musuh itu. Musuh sesungguhnya adalah kuasa kegelapan itu. Jadi kuasa gelap itu merasuki orang itu, pikirannya, perasaannya, sehingga orang yang dirasuki itu, yang dikuasai tadi, kelakuannya jahat. Ya, dia bisa menganiaya orang, ya, menghambat, menutup rumah ibadah misalnya, ya, merusak. Itu pekerjaan kuasa gelap itu, saudara. Ya, nggak mungkin Tuhan, katakan Tuhan tapi disuruh merusak tempat orang lain, nggak mungkin. Itu nggak benar. Jadi mesti ya, ada sesuatu yang menggerakkan di situ, ya, membuat orang marah, emosi. Kemudian membuat orang kata-katanya jahat. Sesuatu yang jahat dari mana? Ya dari si jahat. Pikiran jahat dari mana? Dari si jahat. Ya, jadi hanya manusia itu dipakai, ya. Nah, jadi jangan kita mau dipakai oleh kuasa si jahat. Nah, supaya kita tidak dipakai kuasa si jahat, ya kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, ya. Di ayat 8 berkata begini, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung, ya. Tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, kalau kita lihat penggenapan di situ, Yesus pernah berkata, ya Bapa, permuliakanlah namamu di dalam aku, ya, namaku di dalam engkau. Jadi nama, permuliakanlah namamu yang engkau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Jadi nama itu sudah ada di dalam Yesus, dan itu adalah nama, ya, Sang Pencipta itu sendiri. Jadi kemuliaan Allah ada di dalam Allah. Tidak mungkin kemuliaan Allah ada di tempat-tempat lain, ya. Nggak mungkin. Jadi kemuliaan Allah itu ada di dalam diri Allah itu. Jadi ketika Yesus berkata, permuliakanlah
namamu di dalamku, berarti siapa Yesus? Yesus adalah Allah itu sendiri, ya, Allah yang datang menjadi manusia. Nah, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi ini berbicara tentang nubuatan, pemberitahuan segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalau dulu ada nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, maka nubuatan-nubuatan yang belum digenapi pasti akan digenapi. Ya, amin. Jadi ini pernyataan Tuhan sendiri. Nah, perlu kita terus belajar kebenaran firman Allah, melihat pernyataan para nabi tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini, ya, tentang keadaan manusia dan bagaimana garis akhir manusia itu. Nah, secara khusus berbicara tentang keselamatan, Nabi Yesaya sudah membicarakannya, memberitahukannya, dan tergenapi. Bagian pertama ya, kita lihat kedatangan Yesus yang pertama kali sudah tergenapi. Jadi kita tidak menunggu lagi Yesus datang untuk karya keselamatan itu, ya, dia datang sebagai manusia itu atau menjadi manusia itu tidak perlu kita tunggu lagi karena dia sudah lakukan itu, bahkan dia sudah naik ke surga. Nah, yang sedang kita nantikan, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah hakim yang adil, ya, dia adalah hakim yang adil. Maka ketika dia datang, dia akan mengadili, ya, umat manusia. Yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, ya, yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan dia memerintah, ya. Yang tidak percaya, nah ini akan dihukum, ya. Nah, yang tidak percaya dihukum, yang percaya diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam pemberitahuan Yesaya tentang pengharapan bagi Israel, pengharapan bagi bangsa-bangsa. Sebab keselamatan itu tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa, suku bangsa. Ya, jadi kita bersyukur jika dulu nenek moyang kita, ya, bukanlah penyembah Allah yang hidup, tidak datang kepada Tuhan, tetapi kemudian generasi berikutnya oleh karena pemberitaan hamba-hamba Allah, ya, ada orang yang pergi. Jadi kalau semua bangsa muridku, ya, pergilah. Dan ada orang-orang yang pergi, ya, untuk memberitakan kabar sukacita itu. Dan orang-orang yang tadi dalam gelap, ya, dalam kuasa jahat, ya, dikatakan dalam penjara itu, mendengar berita itu dan kemudian membuka hati, ya, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu dibebaskan. Nah, nenek moyang kita, mungkin ada di antara kita yang sudah terlebih dahulu percaya, kemudian diwariskan kepada generasi berikut, anak-anaknya pun percaya, cucu-cucunya percaya, cicit-cicitnya percaya, dan sampai kepada kita. Nah, kita nggak boleh berhenti sampai di kita. Kita pun harus menjadi berkat kepada orang lain, kepada generasi berikut, atau dengan kata lain kita harus menyaksikan tentang Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya banyak manusia yang diselamatkan, itu saja. Maka kabar ini adalah kabar baik, bukan kabar sengsara, saudara. Bukan kabar penderitaan. Walaupun nanti orang yang percaya mengalami penderitaan, tapi sebenarnya kabar ini kabar keselamatan. Nah, hanya berisiko juga gitu, ya. Kenapa? Karena kuasa kegelapan tidak tinggal diam, tetapi upah dari orang yang mempertahankan imannya, upah daripada orang yang mengikut Kristus, ya, tidak akan hilang. Ada, ya, satu kepastian yang akan kita terima karena kita pengikut Kristus adalah keselamatan. Amin. Ya, kita memperoleh keselamatan, kita bersyukur untuk itu, ya. Dan dikatakan bahwa ini untuk bangsa-bangsa, ya. Sekali lagi saya baca, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, ya, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang
untuk bangsa-bangsa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman percaya kita, ya, tetap setia percaya kepada Yesus, tetap setia melayani Dia, ya, tetap setia sampai garis akhir, ya. Dan dalam perjalanan hidup kita saat ini sebagai orang-orang percaya, tetap menjadi berkat, tetap menjadi saksi. Karena untuk itu kita dipanggil, ya, menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Artinya kita terus, ya, memberitakan nama yang indah ini. Ya, orang yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan, ya. Bagaimana orang-orang bisa berseru dalam nama Yesus kalau mereka tidak mengetahui tentang itu? Mengapa tidak mengetahui? Ya, kalau nggak ada yang memberitahukan. Kenapa tidak ada yang memberitahukan? Jadi ini tugas kita. Kita harus meresponi dengan positif dan mau berkata, ya Tuhan, pakai saya untuk memberitakan nama-Mu yang kudus itu. Tuhan Yesus memberkati kita.